Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jo Febrian Sunuraya. MPM saya 221705143. Di sini saya akan jelaskan tentang sorting. Di sini saya udah buat tentang implementasi bubble sort yang ini, selection sort, merge sort, yang panjang ini, dan terakhir quick sort. Ini. Untuk outputannya saya mohon maaf karena laptop saya hang, jadi dia nggak bisa keluarin outputannya. Jadi saya bacain aja hasilnya. Untuk pertama itu untuk bubble sort. Bubble sort ini punya kelebihan, yaitu algoritmanya yang sederhana dan juga mudah dipahami. Untuk kekurangannya ini untuk kompleksitas waktunya yang tinggi, jadi kurang efisien untuk jumlah data yang besar. Lanjut ke selection sort, ini kelebihannya hampir mirip dengan bubble sort. Dia tidak tergantung pada keadaan data. Kekurangannya itu sama juga, kompleksitas waktu yang tinggi dan tidak efisien untuk jumlah data yang besar. Selanjutnya ada merge sort. Ini berbeda dengan dua sort di atasnya, itu bubble sort dan selection sort. Ini merge sort ini kelebihannya itu kompleksitas waktunya yang lebih baik dibanding bubble sort dan selection sort, stabil dan lumayan efisien untuk data-data yang cenderung besar lah. Kekurangannya itu dia membutuhkan ruang untuk ngejalanin arraynya ini. Yang terakhir ada quick sort. Ini yang paling kompleksitas waktunya paling cepat di antara tiga sort di atas, yaitu bubble sort, selection sort, dan juga merge sort. Tapi kekurangannya itu dia tidak stabil secara alami, tapi bisa diatasi dengan modifikasi untuk menjaga stabilitasnya. Untuk kesimpulan sorting yang ini, jika kita ingin algoritma yang sederhana dan mudah dipahami dan data yang kita punya pun tergolong kecil, itu kita bisa pilih menggunakan bubble sort ataupun selection sort. Dan sebaliknya, jika kita punya data yang jumlahnya besar, bakalan lebih efisien kalau kita menggunakan merge sort ataupun quick sort. Di sini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Fibonacci. Yang pertama yaitu ada Fibonacci rekursif. Di sini ada include chrono, gunanya itu untuk mengukur waktu eksekusi. Setelah itu di sini ada high resolution clock, ini gunanya untuk mencatat waktu mulainya dan waktu akhirnya. Ini dia untuk mencatat waktu akhirnya. Sama kan? Setelah itu ada di sini juga duration case millisecond and sampai star, ini untuk menghitung selisih waktu dalam milidetik. Sekarang kita compile ya. Nah, kita akan coba dulu yang 10. Nah, di sini keluar dia dari Fibonacci-nya itu 0,112358132134 dengan waktu eksekusinya itu 4 milisecond. Nah, itu tergolong sangat cepat ya. Setelah itu kita compile lagi. Sekarang kita masukkan deret Fibonacci-nya 20. Nah, dia keluar dari Fibonacci dan waktu eksekusinya itu 6 milisecond. Setelah itu kita compile lagi, kita masukkan 30. Nah, di sini keluar dari Fibonacci dan juga waktu eksekusinya tuh
bertambah agak lama sedikit, yaitu 2,3 mili 23 milisecond ini berarti 2,3 second detik. Situ kita lanjut ke 40. Nah, di sini dia sudah mulai ada jedanya, dia jaringan 1652 milisecond dan ini DDR Fibonacci-nya. Kita lanjut ke angka 70. Nah, di sini dia sudah mulai membutuhkan waktu yang bisa dibilang lama, bahkan ini sepertinya belum 3/4 dan kita masih menunggu. Nah, ini jika sebelumnya saya sudah compile dan waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan angka Fibonacci 70 ini dengan waktu yang lumayan lama ya, bahkan bisa dibilang sangat lama untuk ukuran, tapi kalau kita sambil record kayak gini kayaknya nggak bisa. Nah, ini membuktikan bahwa rekursif ini, pengertian rekursif kan ini fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang dan terus-menerus. Jadi rekursif ini dia jadi dia memanggil fungsi rekursifnya itu secara terus-menerus gitu. Jadi banyak pemanggilan fungsi rekursifnya. Jadi ya rekursif ini jadinya kurang efisien untuk data yang tergolong besar ya. Kalau 40 tadi masih bisa, mungkin data-data yang kecil rekursif ini masih bagus, masih efisien. Namun untuk yang data-data yang tergolong mungkin menengah ke atas itu udah susah. Nah, kita coba yang Fibonacci dynamic programming ini ya. Nah, ini rekursif ini lemah di duplikasi penghitungannya. Dia kurang efisien dan butuh waktu yang sangat lama apabila datanya yang kita minta besar seperti yang saya bilang tadi. Nah, kita coba menggunakan teknik dynamic programming. Kita compile, coba 10. Nah, dia 3 milisecond, keluar juga dari Fibonacci-nya. Kita coba 20. Dia waktu eksekusinya menjadi 8 milisecond dan dia keluar juga dari Fibonacci-nya. Habis itu kita coba lagi 30. Nah, ini dia keluar tuh 10 milisecond atau 1 detik ya. Kita coba yang 40. Nah, dia tuh bahkan lebih cepat. Oh iya, ini waktu eksekusi ini juga tergantung kepada spesifikasi device kalian ya. Jadi kalau device kalian tergolong bagus ya mungkin bisa lebih cepat lagi gitu. Kita coba di 70 ya. Tadi kan kalau yang rekursif tuh nggak bisa kita coba di dynamic programming. Nah, dia keluar dan waktunya tuh 1,7 second doang, 17 milisecond. Kita cobain 100.
rekursi ini. Dia tuh langsung keluar. Teknik dynamic programming ini hanya membutuhkan satu perhitungan di setiap angka Fibonacci-nya. Serta ya, seperti yang kita lihat, running time-nya sangat-sangat cepat ya. Bisa dibilang jauh dibanding teknik rekursif. Bahkan ini yang 100 ini membutuhkan 29 milisecond loh. Sedangkan yang rekursif tadi nggak bisa bukan nggak bisa, membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Nah, kesimpulan dari teknik Fibonacci ini, di sini bisa kita lihat bahwa teknik dynamic programming itu jauh lebih efisien dibandingkan teknik rekursif. Mulai dari running time-nya, terus mulai dari running time-nya itu jauh berbeda. Jadinya menurut saya tuh kalau datanya masih kecil, bolehlah kita pakai rekursif. Tapi kalau datanya udah besar, rekursif tuh udah nggak efisien sama sekali. Jadinya kita ke dynamic programming aja. Nah, mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.